Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Bapak Rahmat. Malam hari ini kita akan membahas surat saudara kita dari Pontianak, Ibu Syarifah. Ibu Syarifah ini menyampaikan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah bank pemerintah, dua pinjaman masing-masing pakai jaminan sertifikat rumah, dan rumah itu gandeng gitu ya. Dia beli dua kapling kemudian dijadikan satu. Nah, karena kondisi bisnisnya yang lesu gitu, yang lesu, sehingga dia 6 bulan terakhir ini nggak bisa ngatur. Sebelumnya dia pinjamannya pernah direstrukturisasi. Nah, pertanyaannya, Bapak gimana? Saya kalau dilelang, pada rumah saya itu sudah jadi satu. Jadi tadinya dua kapling, dua rumah, kemudian sekarang udah jadi satu, disatukan gitu ya. Karena dia beli mungkin berdempetan. Baik Bapak Ibu, jadi pengikatan jaminan terhadap agunan yang berupa tanah itu bunyinya adalah dan segala sesuatu yang telah dan akan berdiri di atas. Artinya yang jadi jaminan di tanah tersebut itu termasuk diantaranya adalah yang berdiri saat ini, misalnya ada pohon duren, ada pohon nangka, ada pohon jati dan sebagainya, itu termasuk yang diagunkan. Jadi kalau itu dilelang, maka segala sesuatu yang ada di atasnya adalah juga ikut kelelang. Nah, kemudian juga yang akan berdiri di atasnya. Artinya bila saat buat jaminan tadinya hanya tanah kosong, kemudian setelah pinjaman berjalan dan kemudian dibangun rumah di atasnya, maka itu nanti akan ikut kelelang juga, gitu ya. Karena pengikatannya bunyinya adalah yang telah ada dan akan berdiri di atasnya, yang telah berdiri dan akan berdiri. Artinya yang sudah ada sudah termasuk juga sebagai agunan, dan yang akan berdiri juga termasuk yang akan menjadi agunan. Nah, lalu bagaimana kalau pinjaman itu ini kita bicara tentang lelang ya, tentang lelang. Nah, kalau rumahnya udah dijadikan satu, misalnya rumahnya dirombak, kemudian rumah itu dijadikan satu. Misalnya yang satu jaminannya dia dapat yang depan, yang satu dapat yang belakang gitu. Nah, kita bicara nggak jejer kiri kanan gitu ya, tapi depan belakang. Nah, kalau misalnya yang kelelang itu yang belakang, maka pemenang lelang itu tidak mendapat akses keluar karena di depannya sudah ada bangunan dan itu milik orang lain. Nah, bagaimana sehingga mengatasinya? Ya berarti ibu terhadap tanah ibu yang di belakang itu kemungkinan besar nggak laku, kecuali dilelang dua-duanya ya, artinya kreditnya sama-sama macet. Kalau nggak salah yang saya tangkap ini kreditnya yang macet itu yang jaminannya di belakang. Nah, kalau jaminan yang di belakang otomatis nggak akan ada yang mau beli gitu, karena posisinya tidak punya akses jalan keluar kecuali melalui rumah ibu sendiri gitu, dan sekarang sudah jadi satu bangunan gitu, artinya satu kesatuan. Nah, kalau begitu keadaannya pasti tidak akan ada yang mau ikut. Selanjutnya tinggal ibu negosiasi gitu, karena dalam posisi seperti itu posisi tawar ibu ini lebih besar dengan bank. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya Bapak Ibu, bahwa bank itu selalu senjatanya lelang ya. Ketika
ketika kita kreditnya bermasalah, ketika kita mulai macet, pasti senjatanya lelang. Tapi itu merupakan senjata terakhir, bukan senjata yang dari awal sudah dikeluarkan sebagai pamungkas, enggak. Karena lelang itu adalah senjata pamungkas, senjata yang akan dikeluarkan terakhir ketika senjata-senjata yang lain nggak mempan. Misalnya dipasang banner, pasang spanduk gitu ya, atau dicat pilok, atau di SP1, SP2, SP3, atau disomasi, atau digugat ke pengadilan sekalipun, atau dipanggil ke kejaksaan sekali. Itu kan banyak, mereka kan punya cara-cara penagihan itu dalam rangka agar nasabahnya takut dan membayar, itu kan tujuannya adalah seperti itu. Nah, bahwa lelang itu akan dikeluarkan, kalimat lelang itu akan dikeluarkan manakala upaya yang lain sudah tidak mempan. Nah, kalau bank dengan mudah menyampaikan lelang, maka pada saat lelang itu tidak terjadi, maka bank itu sendiri yang akan rugi karena dia tidak punya senjata lain. Orang kan takut itu karena ada dengar kata lelang. Nah, kalau kata lelang udah nggak ditakutin, ya udah dia nggak punya senjata lagi. Apalagi sih yang bisa dikeluarkan kalau lelang itu sendiri udah nggak ditakutin gitu. Nah, kenapa nggak ditakutin? Nah, ini contohnya seperti tadi Bu Sarifah. Posisi tawar dia tinggi karena agunan yang dia berikan tidak mungkin akan laku dilelang. Sedangkan posisi bank, mungkin bank tahunya itu 2 jaminan, masing-masing rumah dan sendiri-sendiri gitu. Mungkin di awal dulu seperti itu, mungkin di awal pengajuan rumah itu masih sendiri-sendiri gitu, nggak digandeng. Tapi mungkin seiring waktu berjalan oleh beliau dijadiin satu, dirubah bentuknya gitu jadi satu. Nah, sehingga posisi tawar ibu ini saya nggak tahu apakah sengaja apa enggak, tapi yang jelas yang saya tangkap, yang satu pinjamannya lancar, yang satu nggak lancar, dan yang nggak lancar itu adalah yang jaminannya di belakang. Berarti ibu ini sudah memperhitungkan jauh-jauh hari, yang ditunggakin adalah yang jaminannya di belakang. Ini cerdas. Nah, berikutnya, kenapa saya bilang bank itu kata lelang adalah senjata terakhir? Karena tadi kalau dia sudah ngeluarin ucapan lelang dan benar-benar dilelang gak laku, maka bank sudah tidak punya senjata lagi. Makanya sebenarnya lelang itu bukan merupakan pilihan yang menarik buat bank. Kalau ada cara-cara penyelesaian yang lain di luar lelang, bank akan lebih memilih itu. Misalnya membantu menjualkan aset gitu ya, atau yang sering terjadi itu membantu take over ke bank lain, itu kan sering juga kita jumpai seperti itu. Nah, mereka akan memilih jalan yang itu. Karena apa? Tadi lelang itu bisa menjadi bumerang buat bank. Jadi Bapak Ibu yang sering diancam dengan lelang, jangan horor dulu, jangan takut dulu, karena bisa jadi lelang itu justru menjadi penolong buat Bapak Ibu. Artinya apa? Pada saat ibu dan bapak posisinya ditakut-takuti dilelang, kemudian benar-benar dilelang dan ternyata nggak laku, maka bank posisi tawarnya akan turun. Apalagi berulang-ulang nggak laku, maka posisi tawar bank akan semakin turun dan membuka pintu negosiasi lagi. Seperti itu ya. Kenapa? Karena senjata lelang adalah senjata terakhir. Ketika lelang sudah dilakukan dan tidak laku, maka bank sudah tidak punya senjata lain. Itu ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.